Ada teman-teman kelas 6 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Zahra. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kedua pada tema 4 subtema 1 globalisasi di sekitarku. Nah teman-teman, kalau kemarin kita sudah belajar pembelajaran 1, hari ini kita lanjutkan dengan pembelajaran 2 ya, yang sebagian sudah kita pelajari melalui mind mapping. Sebelum kita belajar pada hari ini, terlebih dahulu kita akan membaca doa dengan bersama, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman diberi kemudahan dalam memahami video kali ini. Selamat menyimak teman-teman. Pastikan disimak dengan sebaik-baiknya ya. Nah, sudah siap kita mulai ya teman-teman. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar keberagaman sosial, budaya, dan juga ekonomi masyarakat. Serta kita bisa mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan juga ekonomi. Nah teman-teman, kita sudah belajar apa sih itu reklame, ya kan, dari mind mapping. Kalau gitu yuk kita ingat lagi. Reklame itu teman-teman dapat kita temui di berbagai tempat. Di sekitar kita ini ada contoh reklame nih. Saat ini kan sedang pandemi, banyak sekali ya reklame-reklame yang bertujuan untuk memberi anjuran. Seperti ini nih, Bapak Jokowi sedang memberi anjuran kepada masyarakat untuk memakai masker. Lalu teman-teman, ada apa saja sih jenis-jenis reklame? Ada banyak ya. Yang pertama ada baliho. Biasanya nih anjuran untuk mengajak masyarakat agar menaati peraturan lalu lintas seperti contoh. Kemudian yang kedua ada spanduk. Seperti ini teman-teman, sekarang kita sedang masa pandemi, banyak sekali spanduk-spanduk untuk ajakan agar rajin mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir. Kemudian yang ketiga adalah brosur. Biasanya ini bertujuan untuk mempromosikan suatu benda, produk, atau bahkan lembaga seperti sekolah. Kemudian yang keempat ada billboard. Kalau billboard ini teman-teman berukuran besar, biasanya ada di jalan-jalan raya tuh. Ukurannya besar sekali dan tinggi ya. Kemudian yang kelima adalah banner. Hampir sama seperti spanduk sih teman-teman. Banner ini juga biasanya bertujuan untuk mengajak mengikuti anjuran dalam banner ataupun mempromosikan suatu produk. Dan yang keenam adalah neon box. Neon box ini biasanya kita temukan di berbagai kawasan-kawasan perdagangan. Biasanya nih teman-teman, untuk menunjukkan suatu toko, biasanya itu akan terlihat jelas ketika malam hari. Karena neon box ini akan menyala teman-teman, karena ada listrik, ada bola lampu di dalamnya ya, seperti itu. Nah sekarang kita berpendapat yuk tentang brosur ini. Bu Zahra sudah cantumkan di sini ada brosur Dekwek, di mana brosur ini yang mempromosikan atau menjual duck question atau makanan yang berbahan dasar bebek. Nah dari brosur ini teman-teman, kira-kira sudah bagus belum ya? Brosur ini sudah bagus nih karena gambarnya menarik, kemudian tercantum harga murah untuk menarik pembeli, dan juga tulisannya jelas ya. Teman-teman, reklame itu juga merupakan media yang dapat menunjang kegiatan ekonomi nih, karena tadi ya bisa mempromosikan suatu produk. Sekarang yuk kita baca cerita. Di sini Bu Zahra sudah punya cerita tentang belajar keragaman di tengah liburan. Nah, kita mulai ya teman-teman. Liburan kali ini, Ona dan keluarganya memutuskan untuk pergi ke rumah nenek di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Ona dan keluarganya mengendarai bus menuju Bogor. Liburan kali ini aku sangat bahagia, akhirnya bisa ke rumah nenek, kata Ona. Ayah Ona tersenyum melihat betapa bahagianya Ona saat pulang kampung. Saat petang, Ona dan keluarganya sampai di rumah nenek. Keesokan harinya, Ona diajak nenek ke pasar. Sepanjang perjalanan, Ona memperhatikan sekelilingnya. Ada orang-orang yang sedang memetik daun-daun dari tanaman. Nek, apa yang mereka lakukan? Tanya Ona. Mereka sedang memetik daun teh untuk diolah menjadi teh yang enak diminum, jawab nenek. Apakah daun-daun teh itu dapat langsung diseduh? Tanya Ona.
Tentu tidak, karena harus lewat pengolahan khusus seperti pelayuan, penggilingan, oksidasi, pengeringan, sortasi, kemudian dikemas untuk dipasarkan. Biasanya tehnya akan dikirim ke pabrik-pabrik untuk kemudian dipasarkan secara global, jawab nenek. Jadi tidak hanya petani ya Nek yang mengolah teh? Tanya Ona lebih lanjut. Tentu tidak, karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Seperti halnya mengolah teh ini, petani bertugas menanam dan memanen, kemudian dijual ke pabrik untuk diolah menjadi beraneka produk yang dipasarkan melalui pedagang atau bahkan pasar modern seperti swalayan, terang nenek. Ona mengangguk mengerti. Dia memahami bahwa Indonesia sangatlah beraneka ragam. Tidak hanya suku, adat, budaya, dan bahasa, namun juga kegiatan ekonomi pun beraneka ragam. Dia kini menyadari betapa pentingnya setiap profesi dalam kehidupan masyarakat. Tanpa petani tidak akan ada bahan dasar yang akan diolah oleh industri untuk menciptakan produk olahan yang dapat dikonsumsi. Nah, sekarang waktunya teman-teman untuk kita semua mencontoh Ona ya. Bagaimana Ona menghargai semua profesi sebagai cara kita menerima keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi di Indonesia. Oke teman-teman, itu pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga teman-teman bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Pastikan selalu jaga kesehatan ya. Kita baca hamdalah. Alhamdulillah Hirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.